golek seneng. Lah, kenapa orang yang golek seneng, nguber seneng itu selalu menderita kehidupannya? Karena nguber seneng itu tidak ada habisnya. Karakternya nafsu itu lebih ngerasa seneng. Satu, dampaknya itu dia akan ketagihan. Kedua, dia akan selalu kemerungsung karena selalu nguber. Ketiga, secara kejiwaan dia tidak akan mengalami ketenangan, ya karena kemerungsung tadi itu, sing gelisah, sing cemas, sing khawatir dan macam-macam. Selanjutnya, wis bosen itu nanti akan muncul keinginan yang lain lagi. Jadi nguber burung kecekel, kemerungsung, kepikiran, angan-angan dan sebagainya. Ini wis kecekel, khawatir hilang, khawatir beset, khawatir rusuh, khawatir macam-macam gitu. Begitu hilang temen, susah, okay? Sedih, terlarut-larut. Ini ku hawa nafsu begitu. Kalaupun tidak hilang, mungkin wis durasinya rada lama, 6 bulan, setahun, bosan. Wis bosan, apa yang terjadi? Kepengen sing B. Karena kepengen B, balik lagi, ngober, kemerungsung maneh, angan-angan maneh, kepikiran maneh. Ini wis kecekel, wedi hilang, khawatir beset, khawatir rotor, khawatir ini macam-macam. Begitu hilang teman, susah. Kalaupun tidak hilang, oleh 6 bulan, setahun, bosan lagi. Apa yang terjadi? Ngober sing C. Dan itu akan terus begitu siklusnya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang Allah mengklaimnya seperti itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bahwa berlebih-lebihan dalam kategori nuruti hawa nafsu sing model selalu kurang itu akan terus terjadi sampai zurtumul maqabir, sampai kamu harus bisa membunuh gejolak keinginan yang tidak ada habisnya itu. Kalau dalam dohiri ya sampai dimasukkan ke alam kubur, artinya harus sampai mati kok baru kan karep. Tapi kalau dalam kehidupan kita ya maksudnya harus bisa membunuh gejolak keinginan yang terus menggebu tadi itu. Artinya membunuh itu harus dikendalikan. Kalau sampai kula jenengan itu disetir oleh karep sing gak ono enteke. Niki sing dimaksud dengan wa khudhu minad dunya biqadri umurikum. Mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan. Terus yang lainnya untuk apa? Waktu yang lainnya untuk persiapan masa depannya. Yang ketiga nih, ini yang ketiga. Biyen dulu wa adznibu lan nglakonono dosa sira Allah ing Allah. Niki jenenge bahasane dilulu. Biqadri taqatikum, kelawan kadar atau kelawan kira-kira ini kekuatan sira ala adzabihi ing atase siksane Gusti Allah. Niki Imam Syakik niku memberikan satu ancaman tetapi berupa pengelulu. Nek bocah cilik niku nek nglakoni nakal niku lah, ayo terusno lah ngoten nggih. Niku nek sing mboten paham budal temen diterusno temen ngoten. Nah, kalau jenengan ini dilulu kali Imam Syakir ini. Wa adznibu lan nglakonono dosa sira. Lek kapan biqadri taqatikum, lek kapan kamu mampu nampa siksane Gusti Allah, ya lakonono. Ngoten. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dosa itu akan selalu membawa siksa. Kalau kita kuat menerima siksa itu, maka silakan melakukan dosa. Ini ngoten karepe Imam Syakir tadi. Artinya bahwa sementara kalau jenengan itu kategorinya adalah manusia yang lemah, sing kena musibah iki selalu sambat, kata. Maka lek dadi manusia model gak enak didik sambat, gak enak didik ngersulo, gak enak didik terus adu-adu, ya cuma nglakoni dosa. Lah ngeten karepe iki.
Nek kuat melakukan apa? Nek kuat nampa siksa ya gak apa-apa nglakoni dosa. Misale panjenengan mari napa nyolong konangan digepuki wong. Lek berani nanggung resiko iku, ya gak apa-apa malingo. Kan ngoten iki ibaratnya. Jadi niki cara bahasa kalau disimpulkan adalah ojo nglakoni dosa krana dosa niku akan mendatangkan siksa. Sementara siksa itu kita tidak akan pernah mampu untuk memikulnya. Berarti kalau kita memahami secara terbalik, kan ngeten sistemnya itu, dosa itu akan melahirkan siksa, melahirkan hukuman. Berupa apa? Berupa ketidakenaan. Ngeten mawon iki simbol nggih. Yang jangka panjang kan berupa neraka. Dan neraka itu kan simbolnya gak enak. Ya panas, ya sumpek, ya wis pokoknya gak enak. Jadi dosa itu melahirkan hukuman yang berupa ketidakenaan. Kalau kita pahami dari sini berarti ketidakenaan ini berarti sumbernya sangka dosa, kan gitu. Lah maka evaluasinya kita adalah kalau hidup kita ini ternyata dalam kondisi yang tidak enak, berarti kita harus menyadari ini ono sumbernya ini, berarti ono penyebabnya. Apa kira-kira penyebabnya? Dosa, kan gitu ya. Berarti kalau hari ini hidup kita tidak bahagia, hidup kita kok menderita, hidup kita kok selalu buntu masalah-masalahnya, berarti sadarilah kita itu masih punya banyak dosa. Harus menyadari banyak dosa berarti harus bersegera untuk bertobat. Solusinya begitu. Kata Pak. Jadi ini diambil pelajarannya gini bahwa ini ngelakoni dosa itu nanti kita sunnatullahnya, ngaten nggih, hukum alamnya, ya kita akan menerima hukuman berupa siksa. Nah, siksa itu ternyata tidak hanya di akhirat saja, tetapi tentunya ini wis dimunculkan siksanya itu. Ini ten Al-Qur'an bahasa Allah ini dawuh ngeten. Walanudhiqahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Niki dawuh Gusti Allah menyatakan bahwa walanudhiqahum, dan sungguh aku akan merasakan itu artinya tak iloro cek ben aku ngrasakno ngoten nggih. Tak incipi ngoten. Walanudhiqahum, sungguh aku benar-benar akan memberikan incipan siksa, nudhiqahum min adzabil adna, dari siksa yang terdekat, dunal adzabil akbar, bukan siksa yang besar. Jadi ada dua kategori siksa. Siksa yang pertama adalah siksa yang adna, yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Dalam hal ini berarti kehidupan di dunia. Wonten malih adzabil akbar, siksa yang sangat besar. Ini kemudian diasumsikan sebagai siksa sinten akhirat, dengan neraka. Artinya bahwa ten alam dunia niki kula jenengan wis iso ngrasakno siksa. Berupa apa? Gini berupa masalah datang bertubi-tubi, gak ono solusinya, akhirnya stres. Ini termasuk di antara bentuk siksa. Jadi kehidupan rumah tangga gak tahu ayam, gak tahu tentrem, isinya bentetan tok. Termasuk di antara salah satu bentuk siksa dunia. Nyambut gawe selalu gagal, lamar rono ditolak, lamar ini ditolak, dibandani buka usaha entek kabeh duit, misalkan gitu. Bisa jadi itu termasuk bentuk siksa dunia. Maka ini berarti ono sebabnya. Sebabnya adalah karena kita masih dalam keadaan berdosa. Wah, itu sebagai bahan renungan ya, untuk belajar sekalian. Sebaliknya, berarti sebaliknya, kalau rumusnya dosa melahirkan siksa, maka pahala akan melahirkan apa kira-kira? Kebahagiaan. Kan kebalikannya, ya. Dosa melahirkan siksa, pahala melahirkan kesenangan atau kebahagiaan. Maka kalau kita ikuti sistemnya, berarti nih aku kepengen uripe iku iso kepenak, berarti kudu oleh duwe pahala sing
akeh. Lah ngoten ta nggih. Nek uripe kok gak enak, berarti dosaku jek akeh, kan ngoten. Ini kan untuk evaluasi mawon. Karena sistemnya begitu, sunnatullahnya begitu. Dan Allah tidak akan pernah merubah sunnatullahnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan pernah merubah sunnatullah atau hukum alam tadi itu. Sapa sing nglakoni apik ya bakal mundur apik, sapa sing nglakoni Allah bakal mundur ana. Jadi wong Jawa ngoten. Pun kathah niku ayat-ayat yang mencontohkan tentang itu ya. Terus yang keempat, wa tazawwadu lan ambillah perbekalan fit dunya ing dalam dunia, carilah bekal di alam dunia ini ya. Bekal untuk apa? Untuk lisafarikum inal akhirah, untuk perjalananmu nanti di alam akhirat. Kehidupan kita di episode kehidupan yang kedua itu membutuhkan bekal yang sangat banyak. Makanya wa tazawwadu, kita harus mengumpulkan banyak bekal di alam dunia ini untuk persiapan hidup selanjutnya. Biqadri muksikum fil qabri, lawan sekirane netepi sira tenggene alam kubur. Jadi dengan pertimbangan bahwa kehidupan kita nanti itu durasinya jauh lebih lama, maka otomatis perbekalan dibutuhkan juga lebih besar. Kalau di alam dunia kita punya durasi waktu 100 tahun misalkan paling lama, itu kan kita butuh perbekalan untuk hidup di alam dunia yang 100 tahun itu. Minimal kudu bisa mlebu duit untuk bisa nyukupi sandang pangan papan. Kan dibutuhkan bekal itu, gitu. Lah begitu pula nanti di alam kedua nanti, di akhirat nanti yang dimulai dari alam kubur, itu nanti juga butuh bekal untuk hidup di alam sana itu. Ya butuh sandang pangan papan yang bisa digunakan di alam akhirat nanti itu. Kalau di alam dunia durasinya hanya 100 tahun, kalau di alam akhirat durasinya khalidina fiha, tidak terbatas. Maka kalau kita hitung-hitungan, nih nong alam dunia sing durasinya 100 tahun kita butuh 1 miliar misalkan, maka kalau di alam akhirat yang durasinya tidak terbatas, kira-kira butuh pinten? Lebih dari 10 miliar. Wong durasinya tidak terbatas. Kan ngoten nggih, ini cara logika hitung-hitungan. Makanya kula jenengan dianjurkan atau diingatkan untuk selalulah mencari perbekalan untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat itu. Ngeten Al-Qur'an dari Gusti Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah perbekalan dan sebaik-baik perbekalan adalah bertakwa kepada Allah. Dalam wujud gizi pertama tadi itu beribadah kepada Allah, ngelakoni segala aktivitas tujuannya golek ridhane Gusti Allah, maka seluruhnya akan menjadi nilai ibadah, dan nilai ibadah itulah perbekalan untuk kehidupan selanjutnya. Ngoten nggih. Oh, sing nomor sekawan niku. Awama ba'dahu wa innamu dzikru al-qabru li'annahu awalu umuril akhirah. Jadi alam akhirat itu diawali dari alam kubur, alam barzakh. Jadi alam barzakh, jadi kadang masih banyak terjadi salah kaprah di dalam pemahaman kita itu. Rumangsane wong sing meninggal itu uripe tenggene alam kubur. Terus alam kubur itu nanti, ya nang kuburane kono gitu. Wah itu salah kaprah. Berarti nek senengane dimakamno nang jarak, saiki arwahnya di mana? Ya nang jarak kono misalnya. Oh iya betul ngoten nggih. Jadi alam barzakh itu alam tersendiri. Alam tersendiri yang tidak terkait atau tidak bergantung pada wilayah dunia. Sudah lain dimensi. Jadi bukan tenggene kuburan kehidupan mereka. Makanya terus sering terjadi, aku mbe nikmati kumpulno ambek mbakku sing nang kono, njaluk dikuburno sing ide dengan keluarganya. Kan kata-kata niku. Njaluk dikuburno nang sandinge bojone, njaluk dikuburno sandinge bapake, misalnya gitu. Rumangsane ku iso kumpul nang kono gitu. Rumangsane kan gitu. Padahal ya belum tentu. Masih dikubur dempet gitu.
Tapi nek siji wong apik, siji wong elek yo mboten ketemu ten alam barzah. Ngoten. Karena apa? Karena nanti frekuensinya berbeda. Karena alam barzah itu tergantung frekuensinya, tergantung energi yang dia miliki. Ngoten. Rumah sana kan nih kumpul ngeten iki terus ketemu sakeluarga terus reunian kaya nang dunya lah. Ngoten nggih, alam barzah itu alam yang berbeda. Nggih sebagaimana alam mimpi. Alam mimpi itu keberadaannya di mana? Ketika jenengan tidur di rumah, kemudian jenengan memimpikan satu alam satu kota Malang misalnya. Apakah kemudian kota Malang itu berada di rumah kita? Kan enggak, gitu. Kota Malang yang berada di alam mimpi itu berada di dimensi yang lain, gitu lagi. Bukan kok terus manggon gini, omah kita, krono awake dhewe niki turuni nang omah misalnya, mboten ngoten. Jadi itu yang kita pahami dari alam barzah. Nah, alam barzah atau alam kubur ini adalah pintu gerbang awal ketika memasuki alam akhirat. Jadi alam kubur, alam barzah ini sudah masuk kategori alam akhirat. Hanya kalau alam barzah ini adalah pintu gerbangnya. Cara gapuronya itu ya alam barzah itu. Nanti masuk lebih dalam sudah di alam akhirat. Gitu. Nah rumusnya, faida khufifa fihi khufifa fima badaw. Kalau di alam kuburnya itu ringan, gak kakean proses nih, pertanyaan makan akhir itu kok lolos misalnya, maka selanjutnya mudah. Wa idza syuddida lanalikane rumit fihi ing dalam alam kubur, syuddida mongko bakal lebih sulit fima ba'dahu ing dalam selanjutnya. Jadi ini rumusnya ingat. Jadi kalau jenengan rumusnya tentang alam kubur niku nek enteng, jembar, padang kubure dipastikan alam akhiratnya beres. Ngaten nggih. Tapi kalau di alam kubur kok ruwet bulet nggih. Nanti dipastikan kedepannya lebih sengsara. Jadi ukurannya nanti di alam kubur. Makanya wonten kisah niku sahabat Utsman yang mboten salah. Sahabat Utsman ketika kumpul satu majelis dengan Kanjeng Nabi, dan ketika Kanjeng Nabi bercerita tentang akhirat, Sayyidina Utsman biasa saja. Tapi ketika Nabi bercerita soal kuburan alam barzah, Sayyidina Utsman ini menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, kenapa sahabat Utsman ketika diceritakan akhirat engkau biasa saja, tapi ketika diceritakan tentang kuburan kamu kok menangis terseduh? Karena Sayyidina Utsman itu paham bahwa alam kubur ini sebagai barometernya. Maka kalau hidupnya di alam kubur ini selamat, maka dipastikan kedepannya selamat. Nek dengan alam kubur niku celaka, maka kedepannya bakal celaka. Makanya antara alam kubur, alam barzah dengan alam dunia itu sangat dekat sekali, gitu. Dibanding dengan alam akhirat itu lebih dekat dengan alam barzah. Disebut barzah itu adalah pemisah. Cara bahasa Arab barzah kalau diterjemahkan adalah dinding pemisah. Berarti ini dinding pemisah itu sisi kini dunia, sisi sebelah sini akhirat. Ini disebut barzah, barzakhun, pembatas. Jadi antara alam kubur dengan dunia itu dekat sekali, gitu. Makanya sampai Allah itu menggambarkan orang yang meninggal itu podo dengan orang yang tidur. Saking ide antara kematian dengan kehidupan, gitu. Seberapa dekat? Ya nanti rebut depan kita akan bahas lebih dalam. Matur nggih. Katan mungkin wonten manfaate, kirang langkunge yo ngapunten kata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.